Bab 591, Pengawasan. Segera, Taraf mengirimkan tangkapan layar lokasi. Setelah Taraf dibawa pergi, ponselnya disita, dan dia tidak mengetahui lokasi spesifik di mana dia ditahan. Ketika dia dibebaskan, dia mendapatkan ponselnya setelah kembali ke sungai. Namun, dalam perjalanan pulang, dia tidak ditahan. Dia tahu bahwa tempat dia ditahan berada di dekat kota Tianqi. Dan dengan berkendara ke bandara Tianqi dengan kecepatan tinggi, dia juga menebak secara kasar lokasi villa tersebut. Sarah melihat alamat Taraf. Ada lingkaran merah di peta. Dia tidak bisa menahan cemberutnya, jarak ini terlalu besar, puluhan kilometer. Bagaimana saya bisa menemukannya? Evelyn juga melihatnya, mengangkat alisnya, dan berkata, benar-benar tidak ada cara untuk menemukannya, tetapi kita harus mencarinya meskipun kita tidak bisa. Tidak lama sebelum konferensi Tianshan, orang-orang kuat dari semua sekte dan keluarga besar harusnya hampir sampai. Kita harus menemukan Julian sesegera mungkin dan menghentikannya membuat kesalahan lebih lanjut, jika tidak, tidak akan ada ruang untuk kembali. Baiklah, saya akan segera memberitahu orang-orang kuat di Istana Raja Surgawi untuk mencari di area ini. Sarah mengangguk, lalu mengeluarkan telepon dan memberitahu orang-orang kuat di Istana Raja Surgawi untuk pergi ke area yang diberikan oleh Taraf untuk menemukan Villa Mandiri. Villa Mandiri, di kamar di lantai 2. Julian duduk bersila, tubuhnya 1 meter di atas tanah, dan ada aura menakutkan merasuki tubuhnya. Setelah meminum anggur teratai salju, alamnya mencapai puncak 6 alam. Ada 3 pos pemeriksaan untuk memasuki 7 alam. Dia telah mencapai level pertama. Energi sejati dalam tubuh tidak ada habisnya dan berkesinambungan, membentuk suatu siklus di dalam tubuh. Malam telah berlalu. Keesokan paginya, Sasa dan Sisi bangun. Melihat Julian masih berlatih dengan serius, mereka berdua tidak mengganggunya. Setelah berpakaian, mereka pergi untuk mencuci muka dan menunggu di samping. Ketika air menjadi dingin, saya terus mengambilnya dan menunggu. Ini sudah lewat jam 8 pagi. Julian berhenti berlatih. Napasnya tertahan dan tubuhnya berdiri kokoh di tanah. Seorang wanita cantik tiba-tiba datang dengan handuk panas dan senyum cerah di wajahnya. Komandan Surgawi, cuci mukamu. Berjalan mendekat dan cuci muka Julian. Julian mengambilnya tepat waktu dan berkata, saya bisa melakukannya sendiri. Dia mengambil handuk panas dan mencucinya dengan santai. Segera setelah saya selesai menulis, sikat gigi itu diserahkan kepada saya. Meskipun Julian memiliki posisi yang tinggi dan berkuasa, dia belum pernah dilayani oleh siapapun sebelumnya. Dia benar-benar tidak terbiasa, dengan sedikit rasa malu di wajahnya, saya akan melakukannya sendiri. Saat ini, di bawah. Bos, tadi malam, banyak prajurit muncul di dekatnya, sepertinya sedang mencari sesuatu. Oh, Bari tertegun dan bertanya, apakah kamu sudah tahu siapa orang itu? Telah diketahui bahwa orang-orang ini dikirim oleh Sarah. Sarah dan Evelyn tiba di kota Tianqi untuk Julian. Sarah? Bari mulai berpikir. Pada awalnya, dia juga ingin menangkap Sarah dan mengancam Julian, karena dia tahu bahwa Julian sedang tergila-gila. Untuk membalas budi menyelamatkan nyawanya, dia tidak segan-segan menurunkan martabatnya sebagai Panglima Tentara Naga Hitam dan menikah dengan keluarga Hansel di Jiangzhong. Dia ingin memenangkan hati Julian, dan dia merasa bahwa Sarah adalah kuncinya. Setelah berpikir sejenak, dia memerintahkan, tangkap Sarah untukku. Tidak, kamu diundang. Jangan abaikan Sarah. Perlakukan dia sebagai tamu terhormat. Bos, apa yang kamu inginkan? Jangan tanya, lakukan saja. Bagaimana dengan Evelyn? Sarah dan Evelyn bersama. Evelyn. Bari berpikir sejenak dan berkata, orang ini tidak memiliki nilai guna bagiku. Jika sebelumnya, aku akan membunuhnya secara langsung, tetapi dia relatif dekat dengan Julian dan memiliki beberapa hubungan. Saya mendengar bahwa orang ini sangat banyak akal dan tidak dapat membawanya ke sini. Dengan dia di sini, akan agak sulit untuk meyakinkan Sarah. Ya, saya mengerti. Ayo, ayo. Bari sedikit menyerah. Orang-orang itu kemudian pergi. Tidak lama kemudian, Julian berjalan ke bawah, diikuti oleh sepasang saudara kembar yang cantik. Saudara Fisher, apakah kamu sudah bangun? Bari berdiri tepat waktu dan berjalan mendekat untuk memeluk Julian. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Julian sedikit menyerah dan menghentikan Bari. Dia berjalan langsung ke sofa, duduk, dan berkata dengan tenang, saya tidur nyenyak. Kapan saya akan mulai mengambil tindakan? Setelah menyelesaikan tugas, Anda memberi saya penawarnya, dan kita akan bersih mulai sekarang. Karena saudara Fisher ingin segera mengambil tindakan, ayo berangkat setelah sarapan. Bari duduk dan menjentikan jarinya. Tiba-tiba seorang wanita cantik datang membawa peta. Bari menyebarkannya di atas meja, menunjuk ke peta dan berkata, area ini berada dalam lingkup Sekte Tianshan, dan tempat ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai Sekte Tianshan. Anda bisa pergi ke sini untuk mencegatnya.
Hitung waktunya, setiap sekte, keluarga besar akan tiba di sekte Tianshan dalam beberapa hari ke depan, tapi... Dia melirik Julian dan memperingatkan, Saudara Fisher, kamu harus berhati-hati. Sekte Tianshan telah mengeluarkan perintah pengejaran dari aliansi bela diri, dan sekarang semua pejuang yang saleh ingin membunuhmu. Itu tergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan. Julian berkata dengan ringan. Haha, kamu berani, aku menyukainya. Barry tertawa terbahak-bahak, apapun yang kamu takuti, lakukan saja. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Julian melihat sekilas peta di atas meja dan berkata, mari kita buat kesepakatan dulu. Setelah saya melakukan ini untuk Anda, berikan saya penawarnya. Oke, tidak masalah, kata Barry sambil tersenyum. Julian membunuh Cakra, kepala sekte Tianshan, dan sekarang dia pergi untuk membunuh orang-orang kuat dari berbagai sekte dan keluarga besar. Sejak saat itu, dunia tidak dapat mentolerir Julian hanya punya satu cara, dan itu adalah bergabung dengan mereka. Saya harap Anda menepati janji Anda. Julian melirik ke arah Barry dan berkata dengan tenang, jika tidak, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya akan memberi Anda warna. Jangan khawatir, aku pasti akan menepati janjiku. Barry tersenyum lalu memerintahkan, sajikan makanannya. Segera meja itu dipenuhi dengan makanan lezat. Setelah Julian sarapan, dia siap untuk keluar. Saudara Fisher, kedua orang ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Bawalah mereka bersamamu. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan menatap Sasa dan Sisi. Barry menjelaskan, jangan khawatir, saya tidak akan menyeretmu kembali. Mereka juga pejuang. Meskipun energi sejati mereka tidak terlalu kuat, mereka telah mencapai dua alam dan tidak dianggap lemah. Julian mengangguk ringan, oke. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Barry mengirim Sasa dan Sisi untuk mengikutinya untuk mengawasinya. Juga, aku akan mengirim orang lain untuk membantumu. Kata Barry dan bertepuk tangan. Seorang pria berpakaian tipis berjalan mendekat. Pria itu tampak berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah bulat, alis tebal dan mata besar, dengan ekspresi tajam dan garang, seperti seorang tukang daging. Barry memperkenalkan, Dede, puncak alam ke-6, hanya membutuhkan pintu masuk terakhir untuk memasuki alam ke-7. Julian melirik Dede, tidak menolak, dan mengangguk. Dede mengepalkan tangannya, Saudara Fisher, selamat bekerja sama. Kali ini kami sedang dalam perjalanan ke Sekte Tianshan. Kami akan mencegat orang-orang kuat dari setiap sekte dan setiap keluarga. Kami akan membunuh semua yang bisa, dan mereka yang tidak bisa, kami juga akan menyebabkan cedera serius. Julian tampak tenang dan mengangguk lembut. Namun dalam hatiku, aku merasa cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Barry akan mengirim orang kuat untuk mengikutinya. Ini agak sulit untuk ditangani. Bab 592, Selamat datang Nyonya Naga. Seseorang mengikuti, jadi Julian tidak punya pilihan selain memanfaatkan kesempatan ini. Dia tidak banyak bicara, mengambil pedang hukuman, berbalik dan berjalan keluar. Barry melirik Dede dan memerintahkan, ikuti baik-baik. Ya. Dede mengangguk, berjalan keluar, menyusul Julian, dan berteriak, Saudara Fisher, mobilnya sudah siap. Ada makanan untuk beberapa hari di dalam mobil. Masuk ke dalam mobil. Sambil berbicara, dia menunjuk ke sebuah kendaraan off-road di luar halaman. Julian berjalan mendekat, membuka pintu belakang kendaraan off-road, dan duduk di kursi belakang. Dede duduk di dalam taksi dan mengemudi. Sasa dan Sisi juga duduk di belakang, duduk mengelilingi Julian. Satu orang memegang lengan Julian, dan orang lain bersandar pada Julian, terlihat sangat intim. Julian tidak banyak bicara. Dede pergi dan menuju faksi Tianshan. Setelah berkendara hampir seharian, mobil tidak bisa bergerak lagi. Dede berhenti, menoleh untuk melihat ke arah Julian, menunjuk ke sebuah gunung di depannya, dan berkata, puncak di depan disebut Gunung Tianshan baris pertama. Itu juga satu-satunya jalan menuju Sekte Tianshan. Mari kita saja pergi ke sana dan tunggu. Julian mengangguk. Dia tahu cara ini. Karena dia pernah ke Sekte Tianshan dan menempuh jalan ini. Pada saat yang sama Julian pergi. Kota Tianqi. Setelah penyelidikan semalaman, orang-orang dari Istana Raja Surgawi juga menemukan alamat tempat Julian dan Taraf bertemu, dan juga mengambil banyak foto villa tersebut. Di hotel, Sarah mengambil foto yang dibawa kembali oleh orang kuat dari Istana Raja Surgawi dan mengirimkannya ke Taraf. Taraf segera memutuskan bahwa inilah saatnya. Ayo kita selamatkan orang-orang. Sarah berdiri dan hendak pergi. Evelyn menghentikannya tepat waktu dan berkata, apakah kamu akan mati seperti ini? Tetapi, bukan apa-apa, Evelyn berkata, bukannya kamu tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Julian sekarang. Itu membuat Julian takut dan tidak berani bertindak gegabah. Sebaliknya, dia meminum racun. Orang-orang di dalam vilanya harus kuat. Kami pergi sejauh yang kami bisa dan mati sebanyak yang kami bisa. Sarah duduk dan bertanya,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Evelyn berpikir, lagi pula, Anda tidak bisa terburu-buru, Anda harus menemukan cara untuk menghubungi Julian. Bagaimana saya bisa menghubungi Anda? Saya tidak bisa menelepon akhir-akhir ini. Jelas sekali saya telah diblokir. Saat ini, bel pintu berbunyi. Evelyn berdiri dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, pistol ditodongkan ke kepalanya. Dia segera mengangkat tangannya, mendorong tubuhnya ke belakang, dan melihat ke arah orang yang memegang pistol. Ini adalah seorang laki-laki, berumur sekitar 30 atau 40 tahun, mengenakan jas hitam, dan ada banyak orang yang mengikuti di belakangnya. Ada yang memegang pedang, dan ada yang memegang senjata ampuh. Evelyn mundur dan berkata, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu meminta uang?" "Evelyn, ada apa?" Sarah merasakan ada yang tidak beres dan melihat ke atas. Melihat kepala Evelyn ditatap, dia langsung berdiri, mengaktifkan energinya, dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Dia akan mengambil tindakan. Wush! Sebuah bayangan melintas. Sebelum dia sempat bereaksi, titik akupunturnya disadap. Dia langsung tidak bisa menaikkan kakinya dan tubuhnya lumpuh di atas sofa. Baru pada saat itulah Sarah melihat dengan jelas bahwa orang yang mengambil tindakan adalah seorang lelaki tua. "Kamu? Siapa kamu?" Sarah bertanya dengan dingin. Pria yang menodongkan pistol ke kepala Evelyn mencabut senjatanya. Segera, dia berlutut di tanah dengan satu kaki. "Selamat datang, Nyonya Naga." Orang-orang di belakangnya berlutut. "Selamat datang, Nyonya Naga." Suara yang rapi dan nyaring terdengar. Evelyn tercengang. Sarah juga bingung. "Bagaimana kabarnya? Kamu, siapa kamu?" Sarah memandang orang-orang yang berlutut di tanah. Pria di depan berkata dengan hormat, "Kakak ipar naga, kami mengikuti perintah Raja Naga untuk meminta kakak ipar naga beristirahat di villa." "Julian?" Sarah tertegun dan bertanya, "Di mana dia?" "Kakak ipar naga, tolong ikuti kami. Kami akan mengetahuinya saat kami sampai di sana." Evelyn berjalan menuju Sarah, menatapnya, dan bertanya, "Apakah kamu tidak percaya kebohongan yang mereka katakan?" Tentu saja Sarah tidak mempercayainya, dia tidak sebodoh itu. Namun, sekarang Julian dibatasi, sulit untuk melihat Julian. Hanya dengan bertemu Julian kita dapat berdiskusi dengan Julian. Sarah berkata, "Aku akan pergi bersamamu." "Apakah kamu bodoh?" Evelyn menariknya tepat waktu dan berkata, "Julian akhirnya menyelamatkan Taraf dan yang lainnya. Jika kamu pergi bersama mereka sekarang, kamu akan jatuh ke dalam mulut harimau. Jika mereka memanfaatkanmu untuk mengancam Julian lagi, bukankah ini menyebabkan masalah bagi Julian?" "Tetapi, bukan apa-apa." Evelyn menyela kata-kata Sarah, memandang orang-orang yang berlutut di tanah, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak peduli siapa Anda, silakan kembali, Sarah tidak akan pergi bersamamu." "Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan." Pria yang berlutut di tanah berdiri. Dia melirik ke arah lelaki tua yang bergerak dan berkata, "Ya Tuhan." Orang tua itu melintas dan muncul di depan Evelyn, mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Sarah berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Kakak ipar naga, silakan ikut dengan kami. Kami tidak akan pernah mempermalukannya, jika tidak. Hentikan, aku akan pergi bersamamu." Pria itu berteriak, "Ya Tuhan, letakkan itu." Saat itulah orang tua itu mengecewakan Evelyn. Leher Evelyn memerah karena dicubit. Setelah dia diturunkan, dia terus terbatuk-batuk. Sarah berkata, "Evelyn, sekarang saya tidak punya pilihan. Saya akan menemui Julian. Anda tetap di sini dan jangan bergerak." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yang lain mengikuti dan pergi. Evelyn duduk di sofa, dengan ekspresi serius di wajah cantiknya. Apa yang ingin mereka lakukan? Evelyn bergumam pelan. "Mengapa kamu datang untuk membawa pergi Sarah?" "Julian telah meminum racunnya, jadi mengapa dia membawa pergi Sarah? Mungkinkah dia ingin menggunakan Sarah untuk mengancam Julian lagi?" Sarah keluar dari hotel dan masuk ke mobil. Dia duduk di barisan belakang. Ada seseorang yang mengemudi di depan, dan orang yang duduk di kursi penumpang adalah orang yang sedang menatap Evelyn. Sarah bertanya dengan dingin, "Kamu, siapa kamu? Apakah Julian ada di tanganmu?" "Kakak ipar naga, apa yang kamu bicarakan? Kita semua adalah bawahan Raja Naga. Konferensi Tianshan akan segera hadir. Raja Naga akan melakukan hal-hal besar. Dia khawatir kamu akan dibalas, jadi dia secara khusus mengirim kami untuk menjemputmu dan membawamu ke tempat yang aman." Sarah bertanya, hal besar apa?" "Bawahan ini tidak tahu. Aku akan membawa Nyonya Naga kembali untuk tinggal sementara. Aku akan memberitahumu saat Raja Naga kembali." Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening. Dia tahu itu tidak sesederhana itu. Peristiwa? Apa yang sedang terjadi? Dia mulai berpikir. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Evelyn,
musuh memaksa Julian untuk mengambil tindakan terhadap sekte seni bela diri kuno lainnya dan orang-orang kuat dari keluarga seni bela diri kuno, menyebabkan hubungan antara Julian dan jalan lurus aliansi bela diri putus. Sekali lagi, memaksa Julian tidak punya pilihan selain bergabung sepenuhnya dengan Departemen Sekte Gu. Sarah merasa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Jika ini benar-benar masalahnya, maka dia harus menemui Julian sesegera mungkin, menghentikan Julian, dan membuatnya berhenti melakukan kesalahan. Jika tidak maka tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Segera, kami kembali ke villa. Barry pergi menyambutnya secara pribadi. Haha, Sarah, kamu di sini. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Barry? Sarah mengenali Barry begitu dia melihatnya. Karena dia juga membaca informasi yang diberikan oleh Alan dan memiliki pemahaman kasar tentang beberapa pemimpin utama Sekte Gu. Bab 593, Pengobatan Lembah Raja, Pengobatan Abadi. Barry berjalan mendekat sambil tersenyum, matanya tertuju pada Sarah. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia membuat isyarat undangan dan berkata, Sarah, silakan masuk dengan cepat. Sekarang Sarah ada di sini, dia tidak perlu takut. Dia berbalik dan masuk ke villa di villa. Ruang tamu. Sarah memandang Barry dan bertanya dengan suara dingin, di mana Julian? Di mana Julian? Barry menjentikkan jarinya dan berkata, sajikan teh. Segera, seseorang menyajikan teh. Sarah tidak pergi minum. Dia tahu bahwa pria di depannya adalah pemimpin kedua Sekte Gu dan anggota keluarga Ouyang dari Sekte Gu. Dia pandai meracuni. Izinkan saya bertanya, di mana Julian? Raja Naga keluar untuk berbisnis. Barry berkata, Raja Naga membunuh pemimpin Sekte Tianshan dan sekarang sedang diburu oleh Sekte Tianshan. Dia khawatir hidupmu dalam bahaya, jadi dia memerintahkanku untuk mengirim seseorang untuk menjemputmu dan menjagamu. Melindungimu dan kembali ketika dia menyelesaikan pekerjaannya. Jangan membodohiku, jangan kira aku tidak tahu. Kamu memaksa Julian memakan racunmu. Kamu pasti memaksa Julian melakukan hal lain. Hei, Sarah, apa yang kamu katakan salah? Barry berhenti tepat waktu dan berkata, saya telah memberikan penawarnya kepada Julian sejak lama, dan Julian juga tahu bahwa jika dia membunuh pemimpin Sekte Tianshan, dia tidak akan pernah kembali. Telah sepenuhnya bergabung dengan organisasi kami. Julian tahu bahwa setelah dia kembali, dia pasti tidak akan bisa menjadi Raja Naga, dia juga tidak akan bisa menjadi tampan pada hari itu. Namun, kami punya cara untuk membiarkan dia bergabung dengan politik dan mencalonkan diri sebagai raja di pemilihan umum tahun depan. Kemudian dia akan menjadi Raja Daxia, di atas segalanya, dan Anda adalah ratu, ibu dari seluruh rakyat. Sarah tidak mempercayai kebohongan Barry. Dia sangat yakin bahwa Julian dipaksa. Di mana Julian? Saya ingin bertemu dengannya. Oke, aku akan meminta seseorang mengantarmu ke sana. Barry tidak menolak dan memerintahkan bahwa Sarah menemui Julian. Ya. Beberapa pria mengangguk. Lalu, dia membawa Sarah pergi. Pada saat ini, Julian telah mencegat kelompok di dekat Sekte Tianshan. Langit dikelilingi pegunungan, dan terdapat jalan lurus di lembah gunung tersebut, sehingga dinamakan langit. Di ngarai Cakrawala, Julian sedang duduk di atas batu, pedangnya tertancap di salju tebal. Sasa dan Sisi berdiri di belakangnya. Salju turun lebat, langit dan bumi berwarna putih. Namun, salju tebal telah mencair saat masih turun di Julian. Namun, ada sedikit salju di rambut saudara kembar di belakangnya. Dede berdiri di kejauhan, diam-diam melihat ke kejauhan. Tidak ada yang mengatakan apapun, dan suasananya agak tenang. Perlahan-lahan, sekelompok orang muncul di depan, sekitar 30 orang, termasuk pria dan wanita. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, dengan rambut panjang kuno, mengenakan jubah putih, juga diukir dengan kata obat. Melihat penampilan ini, Dede melangkah maju dan muncul di depan Julian, berkata, ini adalah orang-orang dari Lembah Raja Pengobatan. Orang tua yang memimpin mereka adalah pemilik Lembah Raja Pengobatan. Dia dikenal sebagai dewa medis. Budidayanya seharusnya di alam kelima. Di kiri dan kanan, bunuh semua orang di Lembah Raja Pengobatan, jangan biarkan siapapun hidup. Mendengar ini, Julian tampak serius. Lembah Raja Pengobatan. Dia tidak tahu apakah Lembah Raja Pengobatan itu baik atau jahat. Saya ingin tahu apakah Raja Pengobatan telah menerima pesan tersebut dan bekerja sama dengannya dalam akting. Jika tidak, apa yang harus dilakukan? Julian mulai berpikir. Kecepatan ke-30 orang ini tidak cepat, tapi juga tidak lambat. Beberapa ratus meter jauhnya, kami tiba dengan cepat. Orang-orang di Lembah Raja Pengobatan mau tidak mau berhenti ketika mereka melihat seseorang di depan mereka. Tuan, ini Julian. Seorang pemuda tampan berkata dengan lembut di samping lelaki tua itu, saya pergi ke Jiangzhou beberapa waktu lalu. Meskipun saya tidak bertemu Julian, saya melihat fotonya. Tuan Lembah, Sekte Tianshan mengirimkan berita bahwa Julian membunuh pemimpin Sekte Tianshan. Sekarang Julian muncul di sini, orang yang datang ke sini bukanlah orang baik. Tuan Lembah, berhati-hatilah. Yang lainnya berbicara satu demi satu.
Tuan Lembah memandang Julian yang sedang duduk di atas batu dengan pedang di depannya, berjalan mendekat, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan keras, Raja Pengobatanmu sedang menuju ke Gunung Tianshan untuk membuat janji, mengapa kamu menghalangi jalan? Julian perlahan berdiri dan mengambil pedang panjang yang tertancap di salju. Tarik pedangmu. Pedang panjang itu menunjuk ke arah kelompok lembah Raja Pengobatan. Aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, para murid lembah Raja Pengobatan terkejut dan mundur satu demi satu. Berita bahwa Julian membunuh Cakra, pemimpin sekte Tianshan, telah menyebar ke seluruh dunia seni bela diri kuno. Faksi Tianshan mengeluarkan perintah pembunuhan dari Liga Bela Diri dan memburu Julian di seluruh dunia. Julian, jangan gila, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Seorang tetua dari lembah Raja Pengobatan angkat bicara dan memarahi, sebagai Raja Naga dari hutan belantara selatan, kamu juga adalah panglima tertinggi tentara merah Flame Army di Kyoto, dan sekarang kamu membantu orang lain melakukan kejahatan, apakah kamu tidak takut dihukum oleh Tuhan? Julian, jangan bertindak sembarangan, jangan jatuh ke dalam rencana musuh. Julian, letakkan pedangmu, kita bisa mendiskusikan apapun yang ingin kamu katakan. Ada yang marah, ada pula yang takut. Meskipun Lembah Raja Pengobatan juga merupakan sekte seni bela diri kuno, Lembah Raja Pengobatan menghabiskan banyak waktu mempelajari keterampilan medis, sehingga kekuatan keseluruhannya tidak kuat, dan master lembah terkuat hanya berada di alam kelima. Julian tampak acuh tak acuh. Gunakan energi sejati Anda untuk bergerak maju dengan cepat. Dia sangat cepat, dan hampir seketika, dia muncul di depan banyak murid lembah Raja Pengobatan, dengan pedang panjang di tangannya menempel di dada Samuel. Ekspresi Tuan Lembah tetap tidak berubah saat dia melihat ke arah Julian, kamu lebih kuat dariku, dan jika kamu ingin membunuhku, aku tidak punya ruang untuk melawan. Aku hanya punya satu permintaan, biarkan murid lembah Raja Pengobatan pergi. Tuan Lembah. Para murid lembah Raja Pengobatan berbicara satu demi satu. Tuan Lembah sedikit menyerah dan menghentikan murid yang marah itu. Melihat Julian, dia berkata, mari kita bertindak. Julian tidak menunjukkan belas kasihan. Pedang hukuman di tangannya langsung menembus tubuh Tuan Lembah. Zi. Menyarungkan pedang, darah mengalir ke salju, menciptakan pemandangan yang indah dan berdarah. Tuan Alembah memuntahkan seteguk darah dan perlahan jatuh. Setelah mengambil tindakan, Julian berbalik dan pergi. Ah, Julian, aku akan bertarung denganmu. Pada saat itu, seorang murid menghunus pedangnya dan menikam Julian dengan keras. Namun, bahkan sebelum dia mendekati Julian, dia terlempar oleh kekuatan yang kuat dan jatuh ke tanah. Julian mendatangi Dede. Dede meliriknya dan berkata dengan tenang, saya meminta Anda untuk membunuh mereka semua, apa yang Anda lakukan? Julian duduk di atas batu lagi dan berkata dengan tenang, orang yang menjadi ancaman bagi Anda adalah Master Lembah Raja Pengobatan. Orang lain bukanlah ancaman bagi Anda, jadi mengapa membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Di kejauhan, pemilik Lembah Raja Pengobatan jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Dia tidak langsung mati. Dia memandang murid-murid lembah Raja Pengobatan dan memerintahkan, setelah saya mati, bawa tubuh saya ke Gunung Tianshan. Saat konferensi tiba, biarkan aliansi bela diri mengambil keputusan. Setelah mengatakan itu, dia memiringkan kepalanya dan kehilangan nafas kehidupan. Tuan Lembah. Tangisan sedih datang dari salju. Dede berjalan mendekat. Banyak murid di lembah Raja Pengobatan yang ketakutan dan mundur. Dia berlutut dan memeriksa napas Tuan Lembah, dan menemukan bahwa dia benar-benar mati, dengan sedikit ekspresi kegembiraan di wajahnya. Julian tidak mempermalukan murid-murid lembah Raja Pengobatan. Dia terlalu malas untuk melakukan apapun terhadap udang kecil ini. Dia berbalik dan mendatangi Julian dan menguji mereka, Saudara Fisher, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Bab 594, dari mana rasa percaya diri itu berasal? Julian mengabaikan Dede. Duduk di atas batu, dia menancapkan pedang penyiksaan di tangannya ke salju dan tidak berkata apa-apa. Julian, aku, Raja Pengobatanku, berselisih denganmu. Di kejauhan terdengar suara gemuruh marah. Julian mengabaikan murid-murid lembah Raja Pengobatan yang marah ini. Murid lembah Raja Pengobatan membawanya pergi sesuai dengan keinginan medis abadi, melewati Julian, dan pergi ke sekte Tianshan untuk menunggu konferensi Tianshan tiba dan meminta aliansi bela diri untuk menegakkan keadilan. Kelompok itu pergi. Ngarai Cakrawala telah kembali sunyi. Para murid lembah Raja Pengobatan segera pergi dan segera meninggalkan Ngarai Cakrawala. Setelah berjalan jauh, di depan, seorang pria berjaket hitam muncul. Ketika murid-murid lembah Raja Pengobatan melihat pemandangan ini, mereka menjadi waspada kembali. Kami baru saja bertemu Julian, mengapa masih ada yang menghalangi jalan sekarang? Siapa Anda, Tuan, dan mengapa Anda memblokir jalan? Tanya seorang tetua dari lembah Raja Pengobatan. Pria itu perlahan berbalik, melepas topi yang menempel di pakaiannya, dan memperlihatkan wajahnya. Ini. Murid lembah Raja Pengobatan mundur ketakutan seolah-olah mereka melihat hantu. Kamu
Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Tetua lembah Raja Pengobatan menatap orang di depannya. Dia bukan orang lain. Itu adalah Cakra, kepala sekte Tianshan. Cakra datang. Tiba di depan para murid lembah Raja Pengobatan. Pada saat ini, peri medis di tanah tiba-tiba terbangun, duduk bersila di tanah, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Cakra bertanya, "Lembah tua, kamu baik-baik saja?" Peri pengobatan sedikit menyerah dan berkata dengan lemah, "Saya sedikit terluka, tidak ada yang serius. Saya akan merawat diri saya sendiri hingga kembali sehat dalam beberapa hari." Ini. Para murid lembah Raja Pengobatan benar-benar tercengang. Pada saat ini, seorang murid mundur sedikit, seolah ingin pergi. Ketika Cakra melihatnya, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan mengerikan muncul dan pria itu terbunuh seketika. Sebelum penduduk lembah Raja Pengobatan menyadari apa yang terjadi, Cakra tiba-tiba mengambil tindakan. Seorang pria berusia 40-an langsung menghunus pedangnya dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin membunuh muridku?" Cakra berkata dengan tenang, "Orang ini adalah mata-mata yang ditanam oleh Sekte Gu di lembah Raja Pengobatan." "Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Dia sudah bersamaku selama 10 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi mata-mata?" Baru saja dia terlihat panik dan ingin melarikan diri. Dia kembali untuk menyampaikan kabar tersebut kepada orang-orang Sekte Gu. Apalagi dia mata-mata. Ini terkait dengan konferensi Tianshan dan kehidupan dan kematian para pejuang di dunia. Kita tidak bisa gegabah. Penatua lain dari lembah Raja Pengobatan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Pada saat ini, Samuel, penguasa lembah Raja Pengobatan, angkat bicara dan berkata, "Saya telah menerima berita dari kepala sekolah Max sebelumnya. Untuk menyelamatkan orang, Julian telah menyusup ke Sekte Gu, tetapi dia masih tidak tahu apa Sekte Gu ingin melakukannya. Jadi, kepala sekolah Cakra Max ingin aku berakting dengan Julian. Jadi, berita yang keluar dari Sekte Tianshan sebelumnya adalah salah. Julian tidak membunuh Tuan Max sama sekali." "Iya." Cakra mengangguk dan berkata, "Namun, karena saya belum muncul sekarang, Julian telah dibebani dengan keburukan. Untuk melenyapkan Sekte Gu sekaligus, hal itu telah mempersulitnya." Setelah mendengar ini, banyak murid di lembah Raja Pengobatan yang mengerti. Cakra bertanya lagi, "Tuan Samuel, apakah Anda sudah membagikan semua obatnya?" Medisin Immortal tampak serius dan berkata, "Waktunya terbatas. Saya belum berhubungan dengan banyak orang, tetapi saya telah memberikannya kepada mereka yang dapat dipercaya, dan sisanya adalah orang-orang bimbang yang tidak memiliki posisi. Itu tidak bisa dihindari bahwa ada Gu di antara orang-orang ini. Saya tidak berani memberikannya kepada siapapun yang ingin membuka pintu, karena saya tidak ingin mengingatkan orang lain." "Apakah obatnya dapat dipercaya?" "Ya, itu bisa diandalkan. Ini adalah resep rahasia unik lembah Raja Pengobatanku. Setelah meminumnya, nafasnya akan hilang, tidak ada bedanya dengan kematian. Tidak ada yang bisa mendeteksi kelainan itu. Aku yakin Julian adalah orang yang pintar. Jika dia tidak melawan saat bertemu seseorang, mungkin Anda bisa menebak bahwa orang-orang tersebut sudah mengetahui berita tersebut sebelumnya, dan yang melawan adalah mereka yang belum menerima kabar tersebut." Mendengar ini, Cakra juga menghela nafas lega. Samuel melanjutkan, "Ada seseorang selain Julian. Saya melihat orang itu dan mengenalinya. Dia adalah pengkhianat dari Shaolin beberapa dekade yang lalu. Namanya Dede. Dia sangat kuat. Dia tidak boleh berada di bawah pimpinan Julian. Dia pasti Sekte Gu tidak mempercayai Julian dan mengirimnya untuk memantau Julian." Cakra berkata, "Julian harus tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus menyakiti lembah tua untuk sementara waktu, memasuki keadaan mati suri, melumpuhkan Sekte Gu, dan kemudian melancarkan serangan balik putus asa untuk membunuh anggota Gu yang tersisa di Tianshan." Samuel mengangguk dan berkata, "Adalah tugas saya untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang di dunia." Cakra memberi isyarat undangan, tidak perlu berkata-kata lagi, "Ayo naik gunung." Samuel memerintahkan, Sekte Tianshan memiliki informan dari Sekte Gu. Jika Anda pergi ke Sekte Tianshan, Anda harus melakukan apa yang harus Anda lakukan. Jangan membeberkan rahasianya. Ya. Banyak tetua dan murid mengangguk. Samuel jatuh ke tanah lagi, dan beberapa murid datang dan membawanya pergi. Cakra juga menghilang dari pandangan semua orang. Garis ngarai langit. Julian duduk di atas batu, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran di wajahnya. Dede berdiri di samping dan bertanya, "Saudara Fisher, Lembah Raja Pengobatan memiliki status yang sangat istimewa di dunia seni bela diri kuno. Semua sekte dan keluarga di dunia seni bela diri kuno telah menerima bantuan dari Lembah Raja Pengobatan. Anda benar-benar tidak dapat melihat ke belakang sekarang. Bergabunglah dengan kami, Anda akan menjadi anggota penting, dan ketika bos membunuh pemimpin besar dan menjadi pemimpin besar, maka Anda akan menjadi pemimpin kedua." Julian tahu bahwa Sekte Gu tidak terlalu bersatu. Ada pemimpin besar di Sekte Gu, tapi dia belum tahu siapa orang ini. Namun dia tahu bahwa Bari sangat ambisius dan ingin menimbulkan masalah di konferensi Tianshan dan membunuh pemimpin besar. Dia merasa ini adalah kesempatannya. "Apakah aku benar-benar akan berhenti pergi?" gumamnya pelan. "Ya, jika kamu tidak bisa kembali,
kamu tidak hanya akan terlibat, tetapi bahkan Sarah pun akan terlibat. Kamu dapat melindungi dirimu sendiri. Adapun Sarah dan keluarga Hansel, setelah konferensi Tianshan selesai, mereka pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Jika aku tidak dapat menemukanmu, aku pasti akan menyampaikan kemarahanku kepada Sarah, atau bahkan kepada keluarga Hansel untuk melampiaskan kemarahanku. Dede mulai membujuk. Ceritakan pada saya beberapa pro dan kontra. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah mengajak Julian bergabung. Saya hanya ingin hidup, Julian berkata dengan lembut. Setelah saya membantu Barry melakukan ini, jika dia tidak memberi saya penawarnya, saya akan mati. Julian tidak mudah setuju. Jika dia menyetujuinya begitu saja, Barry tidak akan mempercayainya, dia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari Barry, dan dia tidak akan mengetahui rencana sebenarnya dari Barry. Hei, kenapa kamu melakukan ini? Dede menghela nafas. Julian bertanya dengan tenang, di Daxia, tidak banyak orang kuat di alam ketujuh, tetapi jumlahnya cukup banyak. Sedangkan untuk alam ke-8, sejauh yang saya tahu, hanya ada 2 atau 3. Alam apa itu? Di mana saya bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk mengalahkan pemimpin besar? Dari apa yang saya pahami, ada setan gu di sekitar pemimpin besar, dan ada banyak orang kuat, bahkan kakek saya membantu pemimpin besar. Haha. Dede tersenyum dan berkata, jadi saudara Fisher mengkhawatirkan hal ini. Setelah Anda menyelesaikan misi, saya akan memberitahu Anda ketika Anda kembali. Saya yakin Anda akan membuat pilihan yang tepat. Dede tidak mengatakan apa-apa, dan Julian berhenti bertanya. Sebaliknya, dia duduk di atas batu dan mulai memejamkan mata dan beristirahat, menunggu kelompok prajurit berikutnya tiba. Bab 595, Sarah muncul. Salju turun deras, dan darah di salju dengan cepat tenggelam di salju putih. Julian menunggu dengan tenang. Beberapa jam berlalu dan hari sudah gelap. Prajurit angkatan kedua belum tiba. Sarah tiba. Barry mengirim beberapa orang untuk mengirim Sarah. Sarah datang ke ngarai Cakrawala. Meskipun saat itu malam, lingkungan sekitarnya benar-benar putih. Dari kejauhan, dia melihat Julian duduk di atas batu, dan bahkan melihat sepasang saudara kembar cantik berdiri di belakang Julian. Dia langsung cemburu. Mengapa ada wanita selain Julian? Siapa mereka? Apa hubungannya dengan Julian? 3 pertanyaan terlintas di benak saya. Julian juga melihat beberapa anak buah Sarah dan Barry berjalan di kejauhan. Ketika dia melihat Sarah, dia sedikit mengernyit. Sarah datang dengan cepat. Julian. Julian berdiri dengan tenang dan memandang Sarah yang muncul di depannya. Sarah mengenakan jaket tebal dengan banyak butiran salju di kepalanya. Bukankah di tengah sungai? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Suami. Sarah jatuh ke pelukan Julian dan memeluknya erat. Saya mendengar bahwa Anda membunuh pemimpin sekte Tianshan. Apakah ini benar? Apa yang terjadi? Apakah mereka memaksa Anda? Dalam situasi ini, Julian tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka Sarah akan datang ke sini. Bukankah ini menimbulkan masalah baginya? Dia melepaskan Sarah, meletakkan tangannya di bahunya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sarah, dengarkan aku, pergi dari sini, tinggalkan Tianshan, tinggalkan Tianqi, dan kembali ke sungai. Suamiku, beritahu aku apa yang terjadi. Barry berkata bahwa kamu bergabung dengan Sekte Gu dan membantunya. Katakan padaku, ini tidak benar. Sarah memandang Julian tanpa daya. Taraf berkata, kamu mengambil racunnya. Kamu terpaksa melakukannya, kan? Ayo pergi dari sini dan kembali ke sungai untuk mencari. Ayo pergi dari sini dan kembali ke sungai untuk mencari cara detoksifikasi. Tidak ada gunanya, aku sudah meminum penawarnya. Julian berbicara dengan tenang dan berkata, Sarah, saya tidak bisa kembali. Saya membunuh pemimpin Sekte Tianshan dan memutuskan hubungan dengan aliansi bela diri. Sekte Tianshan selalu mendukung Raja, dan Raja tidak akan membiarkan saya pergi. Jika aku kembali, aku tidak bisa menjadi Raja Naga. Jika aku tidak menjadi Panglima Surgawi, aku tidak punya pilihan. Jika saya tidak bergabung dengan Sekte Gu, Anda akan terlibat, dan keluarga Hansel akan terlibat. Apakah Anda mengerti? Hanya dengan bergabung dengan Sekte Gu saya dapat melindungi Anda dan keluarga Hansel. Hanya Sekte Gu yang dapat melindungi Anda. Kata-kata Julian bagaikan sambaran petir. Sarah membeku di tempat dengan bodohnya. Dia tidak percaya ini adalah Julian. Dalam pemahamannya, Julian penuh keadilan. Dia adalah dewa perang dan pahlawan nasional. Ini bukan tentang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu untuk bertahan hidup. Suamiku, ini tidak benar. Tolong beritahu saya, ini tidak benar. Julian melirik orang yang mengawal Sarah dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, kirim Sarah kembali dan beritahu Barry untuk mengirimnya kembali ke sungai dengan selamat. Jika dia membuat kesalahan, kerjasama saya dengannya akan dibatalkan. Kakak ipar naga, ayo pergi, silakan kembali. Beberapa anak buahnya berbicara. Dede menghampiri dan berkata sambil tersenyum, Nona Sarah, jangan khawatir.
Setelah Anda menyelesaikan apa yang Anda lakukan dan konferensi Tianshan selesai, Saudara Fisher dapat pergi ke sungai untuk mencari Anda. Saat itu Anda akan menjadi bisa bersama, dan tidak akan ada seorang pun yang tidak bisa membiarkanmu berpisah. Julian. Sarah memandang Julian, kabut muncul di sudut matanya, dan air mata kristal mengalir. Aku, Sarah, salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Dia berteriak. Kemudian dia menutup mulutnya dan berbalik dan lari. Melihat adegan ini, Julian merasa tidak senang. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan dalam cuaca dingin? Mengapa kamu tidak mengejarnya dengan cepat? Kamu harus mengirimkannya kembali ke sungai dengan selamat, jika tidak. Dede juga memerintahkan, cepat pergi. Ya. Beberapa orang yang mengawal Sarah mengejar. Dede memandang Julian, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Fisher, kamu masih sangat bijaksana dan memahami situasi saat ini. Kamu tahu bahwa hanya Sekte Gu yang dapat melindungi kamu dan Sarah sekarang. Kamu dapat yakin dan merasa nyaman. Ikuti bosnya, dan bos pasti akan melindungi keluarga Hansel, dan tidak ada yang bisa menyentuh keluarga Hansel. Julian meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Dia duduk di atas batu dan mengeluarkan sebatang rokok. Saat dia hendak mengeluarkan korek api untuk menyalakan rokok, Sasa di belakangnya mengeluarkan korek api dan berjalan untuk menyalakan rokok Julian. Julian menarik napas dalam-dalam, dan asap memenuhi udara. Saya berharap Barry dapat mengirim Sarah kembali dengan selamat. Jika tidak, maka tidak perlu kerjasama lebih lanjut. Sekarang Julian tidak takut pada apapun, dia hanya takut Barry akan menyandera Sarah. Hal ini akan mempengaruhi rencananya. Jangan khawatir, ini yang pasti. Dede bersumpah, bos adalah orang yang menghargai bakat. Dia pasti tidak akan mempermalukan Sarah dan akan melindunginya dengan baik. Yang saya inginkan adalah mengirimnya kembali ke sungai. Julian berteriak keras. Sebuah teriakan keras mengejutkan Dede. Dede tertegun sejenak, lalu langsung berkata, oke, saya akan memberitahu bos. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ada sinyal di sini. Meski sangat lemah, seharusnya bisa mengirim pesan. Dia mengirim pesan ke Barry. Sarah memberitahu Julian tentang pertemuan mereka. Kota Tianji, villa pinggiran kota. Barry menerima pesan tersebut dan melihat isi pesan teks Dede. Haha. Dia tertawa terbahak-bahak. Julian cukup bijaksana. Dia tahu situasinya. Tahu bahwa hanya aku yang bisa membuatnya tetap hidup, dan tahu bahwa hanya aku yang bisa menjaga keamanan keluarga Hansel. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Sekarang, Julian terguncang. Jika dia membunuh beberapa orang lagi, Julian akan menjadi hitam seluruhnya dan tidak akan pernah bisa kembali. Setelah Dede mengirim pesan, dia berkata sambil tersenyum, saya telah memberitahu bos. Bos ingin Anda yakin bahwa Sarah akan dikirim kembali ke sungai dengan selamat. Julian menghela nafas lega. Sarah, sebaliknya, menjadi tenang setelah melarikan diri. Dia merasa bahwa Julian bukanlah orang seperti itu, bukan seseorang yang mau berkompromi untuk bertahan hidup. Dia tidak pergi, tapi berhenti dan mengamati situasinya secara diam-diam. Malam berlalu dan tidak ada yang datang. Pagi selanjutnya, sekelompok orang datang lagi dari kejauhan. Ada sekitar 17 atau 8 orang, semuanya berpakaian prajurit, mengenakan seragam pelatihan putih dengan tulisan besar, marsial, terukir di atasnya. Melihat sekelompok orang ini, Dede berkata, ini adalah orang-orang dari Sekolah Seni Bela Diri Peisan. Pemimpinnya adalah Kepala Sekolah Seni Bela Diri Peisan. Dia berusia 60 tahun dan tingkat kultivasinya berada di alam keempat. Julian mengangguk ringan. 4 alam memang tidak cukup baginya saat ini. Orang-orang dari Sekolah Seni Bela Diri Peisan juga melihat Julian menghalangi jalan di depan. Ketika orang-orang ini melihat Julian, ekspresi mereka sedikit berubah. Kepala sekolah, ini Julian. Julianlah yang membunuh pemimpin Sekte Tianshan. Mengapa dia ada di sini? Kepala sekolah Erwin sedikit menyerah dan berkata, jangan khawatir, pergilah dan lihat situasinya. Erwin berjalan mendekat dan muncul sekitar 20 meter dari Julian. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, apakah teman di depanmu adalah Julian? Ya. Julian berbicara. Mengapa kamu menghalangi jalan? Membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang-orang di Sekolah Seni Bela Diri Peisan tiba-tiba berubah dan tubuh mereka sedikit mundur. Bersambung.